ke video selanjutnya ya. Kita tadi belajar tentang 6 ya, 6 transformasi diri ya. Di video yang ke berapa? Kelima ya. Nah sekarang yang ke-6 kita lanjutkan dari transformasi diri masih ya. Cuma kita lebih spesifik kali ini. Jadi kita ulang teman-teman 6 transformasi diri. Tadi yang pertama apa teman-teman yang dirubah? Lingkungan. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau ada lingkungan-lingkungan yang alay ya mulai ditinggalkan. Teman, Facebook, Instagram, pokoknya teman-teman yang membuat teman-teman itu terpuruk ya, suka-suka negatif, suka-suka posting yang gak jelas, delete. Jadi lingkungan harus dibangun mulai sekarang ya. Contoh, di sini Anda tidak sempat berpikir negatif, betul? Kenapa? Karena Anda dituntut untuk posting, bermimpi, membangun organisasi, membangun bisnis. Anda dituntut untuk berpikir terus. Nah, jadi ketika lingkungannya Anda benar, ya, lingkungannya Anda benar, maka secara otomatis tindakan Anda akan benar, betul? Nah, yang kedua adalah tindakan. Anda bisa merubah tindakan. Jadi walaupun lingkungannya itu negatif, kalau tindakannya itu positif, nanti lama-lama lingkungannya akan positif. Nah, makanya kuat-kuatan aja. Jadi kalau lingkungannya misalkan nih, ya, di sini lingkungannya, mohon maaf, rokok, ya rokok. Maka kalau Anda tidak kuat, Anda akan ketularan. Gitu. Makanya ketika ada lingkungan negatif, ya mulai ditinggalkan seperti itu. Nah, yang kedua, yang penting action aja. Walaupun sendiri, contoh hari ini. Hari ini kita action, kita belajar bareng. Walaupun pesertanya di bawah 10, tapi suatu saat kita akan 20, 30. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas ini, dimulai dari tempat ini ya. Jadi ketika lingkungannya itu sudah positif, tindakannya akan positif. Nah, yang ketiga apa? Kita udah bertindak nih, kita udah action, gerak action, action. Otomatis kan pasti pusing kan? Waduh, saya posting gitu kan. Nah, langsung kira-kira caranya gimana ya? Nah, yang ketiga, pengetahuan. Nah, ketika tindakan kita itu jelas, terukur, positif, mau nggak mau nanti lama-kelamaan teman-teman akan tahu. Oh, caranya salah ternyata. Belajar lagi. Iklan salah, belajar lagi. Yang penting action dulu gitu. Posting, kata-katanya salah, belajar lagi. Belajar ke sini, tulisannya salah, belajar lagi. Landing page-nya nggak bagus, belajar lagi. Jadi ketika teman-teman action, maka teman-teman nanti lama-kelamaan akan mencari tahu. Jadi yang ketiga apa? Pengetahuan. Jadi lama-kelamaan Anda akan mencari pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu Anda bisa menjelaskan. Anda bisa mendeskripsikan apa definisi digital marketing. Anda bisa mendeskripsikan kurikulum di JB. Misalkan 3 bulan ke depan tadi kita sudah bahas ada 4 modul. Digital Map Execution, Manager Map Execution, Leadership Map Execution, Business Owner Map. Nah itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan aja belum cukup. Ketika Anda semakin Anda belajar terus, lama-kelamaan Anda yakin nggak? Yakin. Oh, ternyata selama ini saya jago digital marketing. Selama ini yang awalnya ini pesimis, saya sekarang siap menjadi mentor digital marketing. Saya siap menjadi mentor CS. Saya siap menjadi mentor copywriting. Saya siap menjadi mentor landing page. Kenapa? Kita believe nih. Kenapa? Karena pengetahuannya dapat, yakin. Setelah yakin, selanjutnya apa? Citra diri nih. Oke. Pakar landing page. Pakar Facebook organik, pakar Instagram, spesialis video maker, spesialis apa terserah apa yang menjadi mimpi Anda. Jati diri Anda sebagai apa? Spesialis advertiser. Yes.
Sehingga ketika citra diri Anda ketemu, maka spiritual di sinilah teman-teman bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Sehingga Anda hidup di dunia ini ada tujuannya. Anda hidup di dunia ini ada maknanya. Anda hadir di dunia ini ya sebagai seorang khalifah. Anda wakil dari Allah. Teman-teman di sini benar-benar hidup Anda itu powerful, hidup Anda ini berharga. Kenapa? Karena Anda di sini bermanfaat, gitu loh. Anda bisa bermanfaat untuk orang lain, berbagi. Apa yang dibagikan? Ya tadi, citra diri Anda. Nah, itu review dari video yang ke 5. Nah, sekarang saya tantang di sini. Di sini ada namanya rantai perubahan. Ini lanjutan dari tadi. Pertanyaannya kan gini, teman-teman. Teman-teman mau berubah, betul ya? Mau berubah dari mana? Dari offline menuju online. Apalagi eranya sekarang. Kita sebagai manusia hidup di zaman sekarang, online itu sebagai kebutuhan, teman-teman. Sudah sebagai kewajiban. Ya, yang harus mau nggak mau kita ikutin tren, mau nggak mau kita harus ikutin zaman. Nah, gimana proses transformasi itu? Ya tadi menggunakan 6 langkah tadi. Teman-teman harus hafal. Ya, kalau teman-teman nggak hafal, Anda nggak bisa hijrah, Anda nggak bisa bertransformasi. Ya, saya hafal banget di situ. Kenapa? Karena saya praktekin. Yang bisa menyampaikan 6 transformasi dengan cepat, berarti Anda paham. Kalau Anda masih apa ya? Anda nggak jelas. Ya. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, balik, citra diri, spiritual. Lebih cepat lagi. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, balik, citra diri, spiritual. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, citra diri, belief, citra diri, spiritual. Hafalin supaya mengakar ke dalam diri Anda bahwa saya akan berubah, saya akan bertransformasi. Mulai dari mana? Terserah. Bisa dari pengetahuan, bisa dari tindakan, bisa dari lingkungan, bisa dari belief, bisa dari citra diri, bisa dari spiritual, terserah. Setiap orang beda-beda. Makanya di sini saya tidak mewajibkan Anda memilih salah satu. Tetapi Anda silakan pilih sendiri Anda menggunakan yang mana. Nah, sekarang teman-teman kita udah tahu cara transformasi diri. Pertanyaannya kan gini, di sini ada rantai perubahan. Ya. Pertama apa? Pola pikir. Kalau kita mau merubah nasib kita, Anda kan mau merubah nasib nih. Sekarang penghasilannya 1 juta menjadi 5 juta. Nasib Anda penghasilan 0 menjadi 1 juta. Penghasilan 5 juta menjadi 20 juta. Itu adalah perubahan. Nah pertanyaannya kawan-kawan, semua dimulai dari mana? Dimulai dari pola pikir. Nah, setelah pola pikir, dampaknya adalah sikap. Jadi pola pikir ini akan berdampak pada sikap, berdampak pada attitude, berdampak pada tindakan, sikap. Contoh misalkan, pola pikir Anda, saya akan menjadi digital marketer. Pola pikir nih, maka sikapnya Anda tepat waktu datang ke sini. Anda datang ke sini sesuai dengan jadwal misalkan. Di sini nggak ada ya, ini di luar. Jadi langkah pertama yang harus dirubah apa teman-teman? Pola pikir. Nah yang kita bahas 6 tadi itu semua berhubungan dengan mindset. Masih ingat? Lingkungan, tindakan, pengetahuan, belief, citra diri, spiritual. Itu semua adanya di mindset.
Loh, makanya teman-teman, kalau Anda pola pikirnya berubah, maka sikapnya berubah. Sikapnya berubah. Jadi kalau pengen ya, Anda ini punya penghasilan, sikapnya itu karakter punya penghasilan, nasibnya itu punya penghasilan, maka mindsetnya juga harus dirubah. Setelah itu teman-teman, tindakan. Ini rantai perubahan. Jadi kalau Anda ini sikapnya berubah, tindakannya berubah nggak? Sikap yang positif, sikap yang baik, maka tindakannya pasti akan baik. Setelah sikapnya baik, di sini apa kira-kira? Setelah tindakan apa? Kebiasaan. Anda akan terbiasa, makanya minimal 21 hari harus ada new normal, harus ada perubahan baru. Sekarang sudah 3 bulan pandemi ini, sudah tidak bicara tentang kita mau ngapain, sudah sekarang new era, new normal. Ya. Sekarang sudah saatnya habit online itu sudah menjadi tradisi. Jadi Anda seharusnya sudah terbiasa di online ini, Anda sudah terbiasa digital marketing ini. Terus kalau Anda belum, ngapain aja selama 3 bulan? Jadi Anda, dan ini kabarnya teman-teman ya, proses recovery ekonomi bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Bisa juga teman-teman nanti ketika melamar pekerjaan, materi yang diterima mungkin materi-materi yang berhubungan dengan digital marketing. Maka di sini Anda menyiapkan, Anda mempersiapkan diri untuk menjadi karyawan ketika Anda bekerja nanti. Oke teman-teman ya. Jadi kebiasaan Anda apa? Kebiasaan Anda posting sehari berapa? Mas Nisan, posting sehari berapa di fanpage? Fanpage sehari mungkin 40-an. 40-an. Sudah mulai terbiasa? Sudah mulai terbiasa? Sudah. Awalnya berat? Berat. Tapi sekarang sudah menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, buat kebiasaan baru lagi. Mulai belajar WordPress, habit lagi. Kenapa teman-teman? Kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan zaman. Dunia selalu berubah. Kalau kita diam aja, kita sudah ketinggalan. Apalagi kita tidak melakukan apa-apa, apalagi kita kalau mundur. Jadi poinnya teman-teman adalah transformasi diri. Poinnya teman-teman adalah hijrah. Teman-teman adalah berubah. Teman-teman harus terbiasa mendengar kata-kata berubah. Teman-teman harus terbiasa dengan skill baru. Teman-teman harus terbiasa dengan kompetensi baru. Teman-teman harus terbiasa dengan knowledge baru, pengetahuan baru. Harus terbiasa. Kenapa? Hanya orang-orang yang berubahlah yang menang di era sekarang. Ya. Ketika biasanya berubah, apa yang berubah kira-kira? Karakter akan berubah. Makanya kenapa teman-teman? 80% orang sukses semua berawal dari karakter. Orang diterima kerja yang dibutuhkan adalah bukan ijazah SM, bukan ijazah S1, S2, tapi karakter. Tetapi untuk membangun karakter kita butuh rantai ini teman-teman. Gak bisa tiba-tiba Anda punya attitude yang baik. Gak bisa tiba-tiba Anda terbiasa dengan hal yang baik. Gak bisa, harus melewati proses. Nah, terakhir teman-teman, apa kira-kira? Nasib. Ini kembali ke sini lagi. Jadi kalau Anda ingin nasibnya itu miliarder, maka mindsetnya adalah miliarder. Kalau nasibnya ini adalah digital marketer, mindsetnya harus, karakternya harus digital marketer. Tindakannya, kebiasaannya harus digital marketer. Tindakannya harus digital marketer, sikapnya harus digital marketer.
Kalau Anda pengen menjadi pengusaha online, mindsetnya harus pengusaha, Online. sikapnya harus pengusaha, Online. tindakannya harus pengusaha, Online. kebiasaannya harus pengusaha, Online. karakternya harus pengusaha, sehingga nasib Anda itu pengusaha online. Jadi, mana yang mau diputus? Ini diputus, saya, contoh pola pikir gitu ya. Nanti kalau sudah besar, kuliah di kampus yang hebat. Itu kan saran orang tua, betul ya? Iya. Kalau sudah kuliah, nanti kerjalah di perusahaan yang hebat. Betul nggak? Habis itu Anda bekerja, lamar di perusahaan hebat, dan keterima. Akhirnya Anda bekerja 10 tahun, akhirnya ketemu dengan teman di kantor, akhirnya menikahlah Anda. Setelah Anda menikah, ya kan, Anda punya anak, dan Anda sudah mulai nyicil perumahan, betul ya? Karena sudah punya gaji. Setelah nyicil perumahan, ya, Anda usia 40, 50, kebutuhan semakin meningkat, ya kan? Setelah itu gajinya, istrinya mulai komplain, akhirnya istri keluar. Si ayah akhirnya bekerja keras sehingga si ayah tadi pensiun dan Anda punya anak sehingga meninggal dengan bahagia. Itu skenario, ya, doktrin orang tua kita di dalam diri kita, betul? Iya. Orang yang sukses itu adalah bekerja di perusahaan yang hebat. Itu doktrin pola pikir. Ada orang tua sekarang yang ngomong, kamu nanti harus menjadi sukses jadi pengusaha online. Nggak ada. Saya bangga kalau kamu nanti menjadi pengusaha online kerja di rumah. Nggak ada orang tua seperti itu. Benar nggak? Benar, benar. Anda pasti gini, ngapain itu laptop aja? Top terus. Laptopan terus, padahal kita nggak tahu. Pak, laptop ini kita lagi membangun mimpi. Ya wajar, karena orang tua itu zaman-zaman kolonial kan. Ya kita ikutin aja gitu. Nah, maka diputuslah pola pikir kita. Mulai sekarang pola pikirnya positif. Siap menjadi miliarder digital marketing. Siap menjadi tim yang solid digital marketing. Siap hijrah dari offline ke online. Siap berubah. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, yang penting kita nurut sama orang tua. Kenapa? Memang kita harus tahu orang tua memang sayang sama kita, pengen kita sukses. Cuma komunikasinya aja kita kadang kurang. Kita tunjukkan, Bu, sekarang selebgram itu bayarnya mahal loh. Bu, orang yang anak muda usia 20 sudah penghasilan miliaran dari online. Cari di berita ada nggak? Banyak teman-teman. Karena kalau Anda ada keinginan, Anda akan pasti cari tahu. Gitu. Masalahnya kan Anda nggak ada keinginan. Ketika pola pikirnya berubah, maka Anda memutus rantai kemiskinan. Mulai sekarang saya kaya, coba ikutin. Coba, mulai sekarang saya kaya. Mulai sekarang saya kaya. Triliun, triliun, coba. Triliun, triliun. Kalau kata-kata triliun aja nggak pernah ada, Anda nggak mungkin terwujud itu loh. Mungkin baru kali ini ngomong triliun, betul ya? Miliar, juga miliar. Miliar. Dibiasakan, dibiasakan menggunakan kata-kata orang kaya. Ya, nanti di jalan miliar gitu nggak apa-apa. Di toilet gitu ya, miliar gitu. Nggak apa-apa. Di jalan itu saya jago digital marketing. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Nggak Pak. Nah, oke ya. Kita putus rantai mindset yang negatif, kita jadikan positif. Terus sikap, kita putus juga. Sikap yang tidak memberdayakan, dijadikan memberdayakan. Jadi kata-katanya dijaga. Saya ini gaptek, berarti sikapnya tidak mencerminkan orang kaya. Sikapnya dirubah. Saya walaupun calon nggak apa-apa. Saya calon digital marketer. Saya calon pengusaha online. Nggak apa-apa. Minimal otak kita ini agak pusing-pusing dikit nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Ya kan? Terus tindakannya dirubah. Diputus. Yang saat ini tindakannya ini malas-malesan, mulai sekarang disiplin. Yang saat ini tindakannya ini
males-malesan, fokus, mulai fokus. Nah, teman-teman, akhirnya kebiasaannya juga akan diputus juga. Yang kebiasaannya tidak pernah punya laptop, yang tidak pernah melihat laptop, mulai sekarang dibiasakan pegang laptop 8 jam minimal. Dimulai dari 1 jam dulu, 2 jam dulu, 3 jam dulu. Jadi minimal HP, tapi jangan buat scroll gitu, tapi benar-benar dibuat untuk kerja gitu ya. Jadi kebiasaannya dirubah. Terus selanjutnya karakternya dirubah, maka nasib Anda akan berubah. Pertanyaannya sekarang, mana yang Anda putus rantainya? Mata rantai perubahan inilah yang akan berdampak pada nasib Anda. Jadi tidak mungkin teman-teman, Anda nasibnya digital marketer sementara mindsetnya itu mindset offline, nggak bisa, nggak ketemu. Anda nggak mungkin memiliki tindakan posting di IG, posting di Facebook kalau mindset Anda bukan digital marketer. Anda nggak mungkin memiliki kebiasaan posting, kebiasaan ketemu sama digital marketer, ketemu sama pemain online, ketemu sama orang yang punya pengusaha, punya bisnis online. Nggak mungkin punya kebiasaan, punya sahabat di bisnis online kalau mindset Anda bukan bisnis online. Jadi ini satu rangkaian teman-teman. Maka teman-teman, nasib teman-teman lah inilah yang akan kita kawal. Nasibnya itu 3 bulan ke depan teman-teman harus siap kerja. 3 bulan ke depan teman-teman harus siap minimal punya penghasilan. 3 bulan selanjutnya teman-teman harus siap menjadi supervisor. 3 bulan ke depan teman-teman harus siap menjadi manajer. 3 bulan ke depan teman-teman harus siap menjadi partner kita. Tujuannya apa? Supaya teman-teman memiliki jenjang karir. Dan inilah yang kita harapkan di JBC. Ya. Jadi mulai sekarang siap berubah teman-teman? Siap. Apa yang dirubah? Pertama, saya ulang ya. Pola pikirnya dirubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah, kebiasaannya berubah, karakter berubah. Nasib. Hafalkan. Pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib. Lagi? Pola Pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter. Oke, itu teman-teman 2 video kali ini akan mengawal teman-teman. Ini adalah fundamental digital marketer, build people, yang akan menjadi fondasi teman-teman untuk ketemu why, ketemu alasan yang kuat. Bagaimana teman-teman mendalami digital marketing, teman-teman mendalami bisnis online di sini. Tolong lihat video ini berulang-ulang, ya, khususnya yang ke-5 dan ke-6, ulang-ulang. Ya. Dan jangan lupa yang ke-5 tadi apa? Tulis kata-kata negatif yang akan kita hapus, ya. Kita hilangkan kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang berdaya. Selanjutnya kita putus rantai-rantai yang menghambat kita agar kita bisa sukses di dalam menjalankan bisnis online atau digital marketing. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya, yang ke-7 ya, nanti dengan tema-tema yang menarik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, kalau ada lingkungan-lingkungan yang alay ya, mulai ditinggalkan. Teman, Facebook, Instagram, pokoknya teman-teman yang membuat teman-teman itu terpuruk ya, suka-suka negatif, suka-suka posting yang gak jelas, delete. Jadi lingkungan harus dibangun mulai sekarang ya. Contoh, di sini Anda tidak sempat berpikir negatif, betul? Kenapa? Karena Anda dituntut untuk posting, bermimpi, membangun organisasi, membangun bisnis. Anda dituntut untuk berpikir terus. Nah, jadi ketika lingkungannya Anda benar, ya, lingkungannya Anda benar, maka secara otomatis tindakan Anda akan benar, betul? Nah, yang kedua adalah tindakan. Anda bisa merubah tindakan. Jadi walaupun lingkungannya itu negatif, kalau tindakannya itu positif, nanti lama-lama lingkungannya akan positif. Nah, makanya kuat-kuatan aja. Jadi kalau lingkungannya misalkan nih, ya, di sini lingkungannya, mohon maaf, rokok. Ya, rokok. Maka kalau Anda tidak kuat, Anda akan ketularan. Gitu.
Makanya ketika ada lingkungan negatif, ya mulai ditinggalkan. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang penting action aja. Walaupun sendiri, contoh hari ini. Hari ini kita action, kita belajar bareng. Walaupun pesertanya di bawah 10, tapi suatu saat kita akan 20, 30. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas ini, dimulai dari tempat ini, ya. Jadi ketika lingkungannya itu sudah positif, tindakannya akan positif. Nah, yang ketiga apa? Kita udah bertindak nih, kita udah action, gerak action, otomatis kan pasti pusing kan? Waduh, saya posting gitu kan. Nah, langsung kira-kira caranya gimana ya? Nah, yang ketiga, pengetahuan. Nah, ketika tindakan kita itu jelas, terukur, positif, mau nggak mau nanti lama-kelamaan teman-teman akan tahu, oh caranya salah ternyata, belajar lagi. Iklan salah, belajar lagi. Yang penting action dulu, gitu. Posting kata-katanya salah, belajar lagi. Belajar kesini, tulisannya salah, belajar lagi. Landing page-nya nggak bagus, belajar lagi. Jadi ketika teman-teman action, maka teman-teman nanti lama-kelamaan akan mencari tahu. Jadi yang ketiga apa? Pengetahuan. Jadi lama-kelamaan Anda akan mencari pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu Anda bisa menjelaskan. Anda bisa mendeskripsikan apa definisi digital marketing. Anda bisa mendeskripsikan kurikulum di JB. Misalkan 3 bulan ke depan tadi kita sudah bahas ada 4 modul. Digital Map Execution, Manager Map Execution, Leadership Map Execution, Business Owner Map. Nah itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan aja belum cukup. Ketika Anda semakin Anda belajar terus, lama-kelamaan Anda yakin nggak? Yakin. Oh, ternyata selama ini saya jago digital marketing. Selama ini yang awalnya ini pesimis, sekarang saya sekarang siap menjadi mentor digital marketing. Saya siap menjadi mentor CS. Saya siap menjadi mentor copywriting. Saya siap menjadi mentor landing page. Kenapa? Kita believe nih. Kenapa? Karena pengetahuannya dapat, yakin. Setelah yakin, selanjutnya apa? Citra diri nih. Oke. Pakar landing page. Pakar Facebook organik, pakar Instagram, spesialis video maker, spesialis apa terserah apa yang menjadi mimpi Anda. Jati diri Anda sebagai apa? Spesialis advertiser. Yes. Sehingga ketika citra diri Anda ketemu, maka spiritual di sinilah teman-teman bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Sehingga Anda hidup di dunia ini ada tujuannya. Anda hidup di dunia ini ada maknanya. Anda hadir di dunia ini ya sebagai seorang khalifah. Anda wakil dari Allah. Teman-teman di sini benar-benar hidup Anda itu powerful. Hidup Anda ini berharga. Kenapa? Karena Anda di sini bermanfaat gitu loh. Anda bisa bermanfaat untuk orang lain, berbagi. Apa yang dibagikan? Ya tadi, citra diri Anda. Nah, itu review dari video yang ke 5. Nah, sekarang saya tantang di sini. Di sini ada namanya rantai perubahan. Ini lanjutan dari tadi. Pertanyaannya kan gini, teman-teman. Teman-teman mau berubah, betul ya? Mau berubah dari mana? Dari offline menuju online. Apalagi eranya sekarang. Kita sebagai manusia hidup di zaman sekarang, online itu sebagai kebutuhan, teman-teman. Sudah sebagai kewajiban. Ya, yang harus mau nggak mau kita ikutin tren, mau nggak mau kita harus ikutin zaman. Nah, gimana proses transformasi itu? Ya tadi menggunakan 6 langkah tadi. Nah, teman-teman harus hafal.
Ya, kalau teman-teman nggak hafal, Anda nggak bisa hijrah, Anda nggak bisa bertransformasi. Ya, saya hafal banget di situ. Kenapa? Karena saya praktekin. Yang bisa menyampaikan 6 transformasi dengan cepat, berarti Anda paham. Kalau Anda masih apa ya? Anda nggak jelas. Ya. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, belief, citra diri, spiritual. Lebih cepat lagi. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, belief, citra diri, spiritual. Lingkungan, tindakan, pengetahuan, citra diri, belief, citra diri, spiritual. Hafalin supaya mengakar ke dalam diri Anda bahwa saya akan berubah, saya akan bertransformasi. Mulai dari mana? Terserah. Bisa dari pengetahuan, bisa dari tindakan, bisa dari lingkungan, bisa dari belief, bisa dari citra diri, bisa dari spiritual, terserah. Setiap orang beda-beda. Makanya di sini saya tidak mewajibkan Anda memilih salah satu. Tetapi Anda silakan pilih sendiri Anda menggunakan yang mana. Nah, sekarang teman-teman kita udah tahu cara transformasi diri. Pertanyaannya kan gini, di sini ada rantai perubahan. Ya. Pertama apa? Pola pikir. Kalau kita mau merubah nasib kita, Anda kan mau merubah nasib nih. Sekarang penghasilannya 1 juta menjadi 5 juta. Nasib Anda penghasilan 0 menjadi 1 juta. Penghasilan 5 juta menjadi 20 juta. Itu adalah perubahan. Nah pertanyaannya kawan-kawan, semua dimulai dari mana? Dimulai dari pola pikir. Nah, setelah pola pikir, dampaknya adalah sikap. Jadi, pola pikir ini akan berdampak pada sikap, berdampak pada attitude, berdampak pada tindakan, sikap. Contoh misalkan, pola pikir Anda, saya akan menjadi digital marketer. Pola pikir nih, maka sikapnya Anda tepat waktu datang ke sini. Anda datang ke sini sesuai dengan jadwal, misalkan. Di sini nggak ada ya, di luar. Jadi langkah pertama yang harus dirubah apa teman-teman? Pola pikir. Nah, yang kita bahas 6 tadi, itu semua berhubungan dengan mindset. Masih ingat? Lingkungan, tindakan, pengetahuan, belief, citra diri, spiritual. Itu semua adanya di mindset. Loh, makanya teman-teman, kalau Anda pola pikirnya berubah, maka sikapnya berubah. Jadi kalau pengen ya, Anda ini punya penghasilan, sikapnya itu karakter punya penghasilan, nasibnya itu punya penghasilan, maka mindsetnya juga harus dirubah. Setelah itu teman-teman, tindakan. Ini rantai perubahan. Jadi kalau Anda ini sikapnya berubah, tindakannya berubah nggak? Sikap yang positif, sikap yang baik, maka tindakannya pasti akan baik. Setelah sikapnya baik, di sini apa kira-kira? Setelah tindakan apa? Kebiasaan. Anda akan terbiasa, makanya minimal 21 hari harus ada new normal, harus ada perubahan baru. Sekarang sudah 3 bulan pandemi ini, sudah tidak bicara tentang kita mau ngapain, sudah sekarang new era, new normal. Ya. Sekarang sudah saatnya habit online itu sudah menjadi tradisi. Jadi Anda seharusnya sudah terbiasa di online ini. Anda sudah terbiasa digital marketing ini. Terus kalau Anda belum, ngapain aja selama 3 bulan? Jadi Anda, dan ini kabarnya teman-teman ya,
proses recovery ekonomi bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Bisa juga teman-teman nanti ketika melamar pekerjaan, materi yang diterima mungkin materi-materi yang berhubungan dengan digital marketing. Maka di sini Anda menyiapkan, Anda mempersiapkan diri untuk menjadi karyawan ketika Anda bekerja nanti. Oke teman-teman ya. Jadi kebiasaan Anda apa? Kebiasaan Anda posting sehari berapa? Mas Rizan posting sehari berapa di fanpage? Fanpage sehari mungkin 40-an. 40-an. Sudah mulai terbiasa? Sudah mulai terbiasa? Awalnya berat, tapi sekarang sudah menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, buat kebiasaan baru lagi. Mulai belajar WordPress, habit lagi. Kenapa teman-teman? Kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan zaman. Dunia selalu berubah. Kalau kita diam aja, kita sudah ketinggalan. Apalagi kita tidak melakukan apa-apa, apalagi kita kalau mundur. Jadi poinnya teman-teman adalah transformasi diri. Poinnya teman-teman adalah hijrah. Teman-teman adalah berubah. Teman-teman harus terbiasa mendengar kata-kata berubah. Teman-teman harus terbiasa dengan skill baru. Teman-teman harus terbiasa dengan kompetensi baru. Teman-teman harus terbiasa dengan knowledge baru, pengetahuan baru. Harus terbiasa. Kenapa? Hanya orang-orang yang berubahlah yang menang di era sekarang. Ya. Ketika kebiasaannya berubah, apa yang berubah kira-kira? Karakter akan berubah. Makanya kenapa teman-teman? 80% orang sukses semua berawal dari karakter. Orang diterima kerja yang dibutuhkan adalah bukan ijazah SM, bukan ijazah S1, S2, tapi karakter. Tetapi untuk membangun karakter kita butuh rantai ini teman-teman. Gak bisa tiba-tiba Anda punya attitude yang baik. Gak bisa tiba-tiba Anda terbiasa dengan hal yang baik. Gak bisa, harus melewati proses. Nah, terakhir teman-teman, apa kira-kira? Nasib. Ini kembali ke sini lagi. Jadi kalau Anda ingin nasibnya itu miliarder, maka mindsetnya adalah miliarder. Kalau nasibnya ini adalah digital marketer, mindsetnya harus, karakternya harus digital marketer. Tindakannya, kebiasaannya harus digital marketer. Tindakannya harus digital marketer, sikapnya harus digital marketer. Kalau Anda pengen menjadi pengusaha online, mindsetnya harus pengusaha, sikapnya harus pengusaha, tindakannya harus pengusaha, kebiasaannya harus pengusaha, karakternya harus pengusaha, sehingga nasib Anda itu pengusaha online. Jadi, mana yang mau diputus? Ini diputus, saya, contoh pola pikir gitu ya. Nanti kalau sudah besar, kuliah di kampus yang hebat. Itu kan saran orang tua, betul ya? Iya. Kalau sudah kuliah, nanti kerjalah di perusahaan yang hebat. Betul nggak? Habis itu Anda bekerja, lamar di perusahaan hebat, dan keterima. Akhirnya Anda bekerja 10 tahun, akhirnya ketemu dengan teman di kantor, akhirnya menikahlah Anda. Setelah Anda menikah, ya kan, Anda punya anak, dan Anda sudah mulai nyicil perumahan, betul ya? Karena sudah punya gaji. Setelah nyicil perumahan, ya, Anda usia 40, 50, kebutuhan semakin meningkat, ya kan? Setelah itu gajinya, istrinya mulai komplain, akhirnya istri keluar. Si ayah akhirnya bekerja keras sehingga si ayah tadi pensiun dan Anda punya anak sehingga meninggal dengan bahagia. Itu skenario ya, doktrin orang tua kita di dalam diri kita, betul? Orang yang sukses itu adalah bekerja di perusahaan yang hebat. Itu doktrin pola pikir. Ada orang tua sekarang yang ngomong, kamu nanti
harus menjadi sukses jadi pengusaha online. Nggak ada. Saya bangga kalau kamu nanti menjadi pengusaha online kerja di rumah. Nggak ada orang tua seperti itu. Benar nggak? Benar. Ada pasti gini, ngapain itu laptop aja? Laptop terus. Laptopan terus, padahal kita nggak tahu. Pak, laptop ini kita lagi membangun mimpi. Ya wajar, karena orang tua itu zaman-zaman kolonial kan. Ya kita ikutin aja gitu. Nah, maka diputuslah pola pikir kita. Mulai sekarang pola pikirnya positif. Siap menjadi miliarder digital marketing. Siap menjadi tim yang solid digital marketing. Siap hijrah dari offline ke online. Siap berubah. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, yang penting kita nurut sama orang tua. Kenapa? Memang kita harus tahu orang tua memang sayang sama kita, pengen kita sukses. Cuma komunikasinya aja kita kadang kurang. Kita tunjukkan, Bu, sekarang selebgram itu bayarnya mahal loh. Bu, orang yang anak muda usia 20 sudah penghasilan miliaran dari online. Cari di berita ada nggak? Banyak teman-teman. Karena kalau Anda ada keinginan, Anda akan pasti cari tahu. Masalahnya kan nggak ada keinginan. Ketika pola pikirnya berubah, maka Anda memutus rantai kemiskinan. Mulai sekarang saya kaya, coba ikutin. Coba, mulai sekarang saya kaya. Mulai sekarang saya kaya. Triliun, coba. Triliun. Kalau kata-kata triliun aja nggak pernah ada, Anda nggak mungkin terwujud itu loh. Mungkin baru kali ini ngomong triliun, betul ya? Miliar juga miliar. Miliar. Dibiasakan menggunakan kata-kata orang kaya. Ya, nanti di jalan miliar gitu kawan. Di toilet gitu ya. Miliar, nggak apa-apa. Di jalan itu saya jago digital marketing. Ada apa Pak? Enggak Pak. Nah, oke ya. Kita putus rantai mindset yang negatif, kita jadikan positif. Terus sikap, kita putus juga. Sikap yang tidak memberdayakan dijadikan memberdayakan. Jadi kata-katanya dijaga. Saya ini gaptek, berarti sikapnya tidak mencerminkan orang kaya. Sikapnya dirubah. Saya walaupun calon nggak apa-apa. Saya calon digital marketer. Saya calon pengusaha online. Nggak apa-apa. Minimal otak kita ini agak pusing-pusing dikit nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Ya kan? Terus tindakannya dirubah. Diputus. Yang saat ini tindakannya ini malas-malesan, mulai sekarang disiplin. Yang saat ini tindakannya ini males-malesan, fokus. Mulai fokus. Nah, teman-teman, akhirnya kebiasaannya juga akan diputus juga. Yang kebiasaannya tidak pernah punya laptop, yang tidak pernah melihat laptop, mulai sekarang dibiasakan pegang laptop 8 jam minimal. Dimulai dari 1 jam dulu, 2 jam dulu, 3 jam dulu. Jadi minimal HP, tapi jangan buat scroll gitu ya, tapi benar-benar dibuat untuk kerja gitu ya. Jadi kebiasaannya dirubah. Terus selanjutnya karakternya dirubah, maka nasib Anda akan berubah. Pertanyaannya sekarang, mana yang Anda putus rantainya? Mata rantai perubahan inilah yang akan berdampak pada nasib Anda. Jadi tidak mungkin teman-teman Anda nasibnya digital marketer, sementara mindsetnya itu mindset offline, nggak bisa, nggak ketemu. Anda nggak mungkin memiliki tindakan posting di IG, posting di Facebook kalau mindset Anda bukan digital marketer. Anda nggak mungkin memiliki kebiasaan posting, kebiasaan ketemu sama digital marketer, ketemu sama pemain online, ketemu sama orang yang punya pengusaha, punya bisnis online. Nggak mungkin punya kebiasaan, punya sahabat di bisnis online kalau mindset Anda bukan bisnis online. Jadi ini satu rangkaian teman-teman. Maka teman-teman, nasib teman-teman lah inilah yang akan kita kawal. Nasibnya itu 3 bulan ke depan teman-teman harus siap kerja.
3 bulan ke depan teman-teman harus siap minimal punya penghasilan. 3 bulan selanjutnya teman-teman harus siap menjadi supervisor. 3 bulan ke depan teman-teman harus siap menjadi manajer. 3 bulan ke depan teman-teman harus siap menjadi partner kita. Tujuannya apa? Supaya teman-teman memiliki jenjang karir. Dan inilah yang kita harapkan di JBC. Ya. Jadi mulai sekarang siap berubah teman-teman? Siap. Apa yang dirubah? Pertama, saya ulang ya. Pola pikirnya dirubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah, kebiasaannya berubah, karakter berubah. Nasib. Hafalkan. Pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib. Lagi? Pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter. Oke, itu teman-teman 2 video kali ini akan mengawal teman-teman. Ini adalah fundamental digital marketer, build people, yang akan menjadi pondasi teman-teman untuk ketemu why, ketemu alasan yang kuat. Bagaimana teman-teman mendalami digital marketing, teman-teman mendalami bisnis online di sini. Tolong lihat video ini berulang-ulang, ya, khususnya yang ke-5 dan ke-6, ulang-ulang. Ya. Dan jangan lupa yang ke-5 tadi apa? Tulis kata-kata negatif yang akan kita hapus, ya. Kita hilangkan kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang berdaya. Selanjutnya kita putus rantai-rantai yang menghambat kita agar kita bisa sukses di dalam menjalankan bisnis online atau digital marketing. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya, yang ke-7 ya, nanti dengan tema-tema yang menarik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.